Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, doa, pujian, nyanyian, tindakan-tindakan kita adalah bentuk percaya kita kepada Allah. Sebab itu perlu kita lakukan dengan sepenuh hati. Tindakan-tindakan kita adalah puji-pujian. Ya, kalau orang berdoa, orang menyanyi memuji Tuhan, tapi kalau orang hidup dalam dosa, kita pun tidak memuji Allah. Kita mempermalukan Tuhan dalam tindakan-tindakan hidup. Di ibadah PA muncul diskusi seperti ini. Kalau orang mesti memuji Allah, menyanyi lagu-lagu rohani, bolehnya enggak orang menyanyi lagu-lagu yang bukan rohani? Kalau orang di Maumbi dia bilang lagu rohana. Bolehnya enggak, berdosanya enggak menyanyi lagu-lagu rohana? Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, setiap lagu adalah karya seni dan itu anugerah Allah. Kemampuan mencipta lagu, kemampuan bermusik, kemampuan bernyanyi, itu karunia Allah, itu karunia roh. Sehingga kalau orang boleh menyanyi, orang boleh mencipta lagu, itu anugerah yang diberi Tuhan. Tidak berdosa ketika kita menyanyikannya. Yang menjadi berdosa adalah ketika justru karena hal itu hati kita jauh dari Tuhan. Justru karena hal itu hati kita jauh dari Tuhan. Kalau kita menyanyikan lagu-lagu pop, kita menyanyikan lagu-lagu yang bukan lagu rohani, itu hanya sekedar hiburan atau ungkapan cinta kasih kita pada pasangan yang benar. Pasangan yang benar, bukan hugel, bukan selingkuh. Maka itu akan membawa hati kita justru tertuju pada Tuhan, sebab kita melihat bahwa itu karunia roh, karunia yang diberikan oleh Allah. Tapi kalau orang menyanyi pigi jodeng dia, kongso segenap hati, lantaran kote so ada tuh dia bilang, mari jodeng kita. Dosa, Tuhan marah. Kalau orang menyanyi lagu mantan terindah, kong anak-anak muda bilang cinta lama bersemi kembali, Tuhan marah. Tuhan marah. So bukan hiburan, so kata-kata dari hati kote, karena tuh mantan ada di situ. Dah dengar-dengar, dah menyanyi. Padahal ada istri, ada anak, ada cucu le. Ini tuh lagu bilang tua-tua keladi. So tua makin menjadi. Mempermalukan Tuhan. Kalau orang menyanyi lagu-lagu yang bukan lagu rohani, sekedar hiburan, itu akan membawa sebuah kesenangan bagi kita. Tidak mengapa, asal hati kita tetap melekat pada Allah. Hati kita tetap tertuju pada Tuhan. Apapun karunia roh yang Tuhan beri wujudnya dalam hidup kita, hendaknya membawa hati kita melekat, menyembah, memuji hanya pada Tuhan. Kong bagaimana dang kalau orang menyanyi lagu-lagu rohani, markala kuang rohana. Bapak Ibu saudara-saudara, ini dosa. Sebab ada yang begini tuh, ada tuh lagu menyanyi, inginkah kau ikut Tuhan pikul salib, marsota miring-miring kong dapat tumpah-tumpah. Ada yang begitu. Sementara baminum, kong menyanyi lagu-lagu rohani. Mau sampai Pak Tuhan, nyanda sampai. Memuji dengan mulut, tidak dengan hati, tidak dengan tindakan. Ada dong cerita, kalau sekala di meja judi, kurang banyak. Aku berserah. Sekala, so abis, cari Tuhan. Tuhan mau berkati. Tuhan bilang, aduh udah kasih banyak, marsalah dah gunakan. Tuhan marah. Tuhan marah. Hari Minggu nyanda datang Pak Tuhan. Hari Minggu bajudi. Bukan begitu cari berkat. Biar orang banting tulang, susah payah, tuh ayam dah piara gaga-gaga kumbawa menyabung karena dia jago sekali. Nah, kalau tuh sumber berkat, tutu tompe pintu berkat, biar lemalin tuang, nyanda mau dapat. Mar biar sedikit-sedikit, mungkin usaha kita butuh kerja keras, bak keringat, banting tulang. Tapi kalau orang cari Tuhan, Tuhan akan membuka pintu berkat bagi kita. Berkat atas hidup orang benar, sifatnya kekal. Biar dapat banyak, kalau yang cara yang salah, cepat mau habis. Tuhan tidak cuma ambil tuh doi, Tuhan jangan ambil sampai di masa depan. Masa depan anak cucu. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, karena itu sekali lagi kepercayaan kita kepada Allah, syukur kita kepada Allah harus dengan segenap hati.
dan itu harus nyata dalam doa, nyanyian, dan tindakan-tindakan kita yang menaati Allah. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, sebab kami membutuhkannya sebagai pedoman, pegangan, tetapi juga kekuatan dan kehidupan bagi kami. Maka berfirmanlah kepada kami semua Tuhan, pakai hamba-Mu ini, kuduskan persekutuan kami. Bahkan jemaat yang beribadah di rumah pun Engkau tolong, supaya setiap kami yang membaca dan merenungkan firman-Mu, kami benar-benar memiliki pengenalan akan Engkau, tetapi juga ketekunan untuk terus setia menaati setiap kehendak Tuhan. Firman-Mu berkuasa, maka biarlah ubahkan kami Tuhan, supaya kami menjadi pendengar dan pelaku firman yang setia. Di dalam nama-Mu ya Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di minggu ini, bahkan sepanjang minggu berjalan, kita warga Gemim merenungkan tema perenungan kasih setia Tuhan, fondasi kekuatan iman. Karena itu mari kita membaca kitab Mazmur pasal 138, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Sekali lagi Mazmur pasal 138, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Mazmur 138 ayat pertama hingga ayat ke-8 oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Nyanyian Syukur atas Pertolongan Tuhan. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku, Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita mengucap syukur kepada Allah. Ia telah menuntun kita sampai di penghujung bulan kelima. Hari ini 30 Mei. 2 hari lagi kita memasuki bulan ke-6. Syukur pada Allah yang mempercayakan kita hidup, tetapi juga memelihara kehidupan kita. Dalam sehat ataupun sakit, dalam kuat ataupun lemah, di tengah segala keadaan berlimpah atau bahkan dalam kekurangan. Kita mengucap syukur, Tuhan menolong kita, Ia beserta kita sampai di saat ini. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam ibadah minggu pagi hari ini kita merenungkan tema ibadah, tema perenungan kasih setia Tuhan, fondasi kekuatan iman. Membaca Mazmur Daud dalam Mazmur 138 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fondasi artinya dasar bangunan yang kuat yang terdapat di atas permukaan tanah tempat satu bangunan didirikan. Kalau orang bangun rumah, bangun toko, kita membangun satu bangunan, fondasi adalah bagian pertama yang kita bangun, dan itu harus kuat. Fondasi demikian keadaannya. Sehingga kalau tema kita adalah kasih setia Tuhan, fondasi kekuatan iman, itu berarti kasih setia Tuhan menjadi dasar yang kuat, landasan bagi kita yang percaya kepada Allah. Kenapa kasih dan kesetiaan Tuhan? Sebab kasih dan setia adalah dua sifat Allah yang tidak pernah bisa Ia sangkal. Allah tidak pernah bisa menyangkal dirinya yang adalah kasih dan setia. Allah adalah kasih, salib adalah bukti nyata. Ia mengasihi kita, sebab itu Dia mau menanggung segala kutuk dosa kita. Dia tersalib supaya kita selamat
Bahkan jika kita mendapati Allah menghukum, maka Allah menghukum itu pun karena kasih-Nya. Kalau Tuhan kutip pat orang, kalau Tuhan tegur pat orang, kalau Tuhan kasih ingat pat orang, itu bukan karena Ia membenci kita, bukan karena Ia mau mencelakakan kita, tapi itu pun karena kasih-Nya. Ketika orang Israel melakukan kejahatan dan pada akhirnya mereka dibuang di pembuangan di Babel, itu pun dilakukan Allah karena kasih-Nya, supaya umat Allah sadar, hidup dalam pertobatan, dan mereka dibawa kembali pulang dalam pemulihan. Kita pun demikian. Kalau kita ditegur Allah, itu karena kasih-Nya. Ayub, dalam Ayub pasal 36, di situ tertulis, tujuan sengsara ialah pertobatan. Allah adalah kasih, dan kesetiaan Allah itu membawa kita melihat bahwa Dia tidak pernah mengingkari janji-Nya. Kalau Allah berjanji, Dia tidak pernah mengingkari janji-Nya. Bahkan ketika itu harus melewati proses yang panjang dan memakan waktu yang cukup lama. Seringkali kita melihat Allah tidak memenuhi janji-Nya hanya karena kita harus melewati proses yang panjang dan waktu yang lama. Misalnya ketika kita melihat Allah berjanji kepada Abraham bahwa Abraham akan memiliki keturunan sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di laut. Tapi Sarah dan Abraham telah memasuki masa lanjut usia dan tidak ada tanda-tanda kehamilan. Tetapi pada akhirnya Allah memenuhi janji-Nya. Ishak lahir, lalu dari Ishak lahir keturunan yang semakin banyak dan kemudian menjadi satu bangsa. Allah mengikat perjanjian dengan Nuh ketika air bah surut dan Tuhan berjanji tidak akan lagi memusnahkan manusia dengan mendatangkan air bah. Pelangi menjadi tandanya. Allah memenuhi janji itu. Kong kiapa sekarang ja banjir dang, banyak orang mati karena banjir, mengalami malapetaka. Itu karena ulah kita. Hutan gundul, sampah pe banyak. Di jalan-jalan kita di bagian belakang Maumbi ada banyak sekali sampah. Tapi banyak orang luar yang datang buang sampah pada orang di sini. Pemerintah desa bekerja begitu keras, berulang-ulang harus mengatasi masalah sampah. Karena kita yang melakukan hal-hal yang jahat itu. Allah berjanji untuk menyertai kehidupan umat-Nya selamanya. Dan kita membuktikan itu sampai hari ini. Kalau bukan Tuhan, kita tidak akan tiba di minggu pagi ini. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Maha Kudus dan tinggi itu, Dia hadir dalam kehidupan kita. Sebab Dia adalah kasih dan Dia setia terhadap kita. Ia ada, Dia hadir dalam kehidupan umat-Nya. Daud menyadari hal itu. Dia menyadari bahwa Allah selalu hadir. Meskipun Dia tinggi tahtanya di sorga, Allah hadir dalam kehidupan umat manusia. Daud sadar akan hal itu. Seorang teolog juga penulis buku namanya Brenda Quinn. Dia menulis demikian. Daud sadar dan paham bahwa Allah hadir dalam hidup umat. Sebab itu ia memilih untuk hadir bagi Allah. Allah hadir baginya dan dia hadir bagi Allah. Bagaimana cara Daud hadir bagi Allah? Dia hadir dalam tindakan-tindakan yang nyata. Pertama, dia percaya sungguh-sungguh kepada Allah yang telah hadir untuknya. Dia menyembah Allah yang hadir baginya setiap waktu. Daud taat pada Tuhan. Dan dia menunjukkan kehadirannya bagi Allah dengan tetap melakukan kehendak Allah. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Saat Saul mengejar Daud untuk membunuhnya, Daud mendapati satu kesempatan untuk membunuh Saul ketika Saul sedang tertidur. Tetapi Daud tidak melakukannya. Dia tidak membunuh Saul, padahal dia tahu Saul mencari dia untuk membunuh. Dia punya kesempatan untuk membunuh Saul di waktu itu. Tetapi Daud tidak melakukannya. Dia tahu benar bahwa Saul adalah orang yang diurapi oleh Allah. Tanda pengurapan adalah tanda kehadiran Tuhan. Sebab Daud menikmatinya. Daud mengalami bahwa ketika dia diurapi oleh Samuel, dia memiliki pengurapan Allah dan Allah hadir baginya. Sebab itu dia tahu bahwa Saul adalah orang yang diurapi Allah. Allah hadir bagi Saul. Maka dia tidak melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dia memilih untuk menyerahkan semuanya pada Allah. Hal ini juga mengajarkan kepada kita, termasuk kita para pelayan Tuhan. Jangan main-main dengan pengurapan Allah. Allah hadir bagi kita. Kita orang-orang yang diurapi Allah. Allah ada di tengah-tengah kehidupan kita.
dalam tugas tanggung jawab pelayanan ini. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Daud adalah anak Isai. Dalam bahasa Ibrani Daud artinya yang terkasih. Dia anak Isai orang Betlehem, bungsu dari 8 bersaudara laki-laki. Ada 2 saudara perempuannya. Daud memerintah di Israel di tahun 1010 sampai 970 sebelum Masehi. Selama 40 tahun Daud menjadi raja, dia berhasil mempererat ikatan 12 suku ini. 12 suku Israel, 2 di selatan, 10 suku ada di utara. Daud menaklukkan begitu banyak daerah, dia menjadi raja yang sangat dihormati dan Israel menjadi bangsa yang ditakuti. Meskipun dia terlahir dari suku Yehuda, Daud bukanlah keturunan murni bangsa pilihan. Dia bukan berdarah murni Yahudi. Sebab Daud adalah cucu Rut, perempuan Moab yang ketika mengalami duka cita, kehilangan suami, kehilangan ayah mertuanya, dia memilih pulang bersama Naomi, pulang ke Betlehem. Sebagai seorang janda di Betlehem itulah Rut bertemu dengan Boas, lelaki kaya keturunan Yehuda. Lalu Rut menikah dengan Boas dan memperanakan Obed. Obed menikah dan memperanakan Isai. Isai menikah dan memperanakan Daud. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, justru dari kisah ini, dari cerita ini, kita membuktikan apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Samuel saat Samuel datang ke Betlehem untuk mencari raja pengganti bagi Saul. Ketika Allah berkata kepada Samuel bahwa ia tidak melihat rupa, Allah tidak melihat tanda-tanda lahiriah, tetapi dia melihat hati. Dia melihat hati Daud. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Daud adalah seorang pribadi yang memiliki banyak sekali cerita hebat bersama Tuhan dalam hidupnya. Sebagai seorang penggembala, dia pernah mengalahkan singa saat mengembalakan ternak ayahnya. Sebagai seorang anak, walaupun dia masih kecil, ketika kakak-kakaknya berperang, dia pernah hadir di sana dan mengalahkan raksasa Goliat, panglima perang Filistin. Dia juga memenangkan begitu banyak sekali pertempuran. Saat dia menjadi panglima bagi Saul, dia menaklukkan begitu banyak daerah. Bahkan ia juga menaklukkan banyak raja-raja ketika dia menjadi seorang raja. Tapi dia bukan manusia sempurna. Dia tidak punya hidup yang sempurna. Dia pernah jatuh dalam dosa dan gagal ketika dia mengambil Batsyeba menjadi istrinya. Padahal Batsyeba memiliki suami, Uria. Dia menempatkan Uria di barisan terdepan saat perang supaya Uria mati terbunuh, dan dia menikahi Batsyeba. Tuhan marah. Tuhan menghukum Daud dengan mengambil anak yang dikandung oleh Batsyeba. Tetapi dalam semuanya Bapak Ibu Saudara-saudara, Daud merendahkan diri dan memohon pengampunan. Karena sekali lagi Daud tahu satu hal, Allah selalu hadir dalam kehidupan umatnya. Dia adalah Allah yang penuh kasih dan dia adalah Allah yang setia. Daud memiliki bakat musik. Dia pernah menjadi pemain kecapi bagi Raja Saul. Ketika Saul dihinggapi oleh roh jahat, Daud memainkan kecapi supaya roh jahat itu pergi. Dalam bakat musik inilah maka Daud menuangkan perjalanan imannya bersama Tuhan dalam Mazmur. Dari 150 Mazmur dalam kitab Mazmur, 73 diantaranya adalah Mazmur Daud. Para ahli menyimpulkan tidak semuanya ditulis oleh tangan Daud. Ada beberapa Mazmur yang ditulis oleh orang lain, tetapi Mazmur itu tentang hubungan Tuhan dan Daud. Mazmur pasal 138 ayat 1 sampai ayat 8 adalah satu di antara 73 Mazmur Daud ini. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam Mazmur 138 ayat 1 sampai 8 ini kita mendapati ungkapan-ungkapan iman Daud yang memuji Allah karena kasih dan kesetiaannya yang ajaib. Syair-syair dalam Mazmur ini merupakan ungkapan syukur sekaligus pengakuan iman bahwa Allah adalah sumber pertolongannya. Oleh karena Allah hadir maka dia selamat. Oleh karena Allah ada maka dia memiliki segala sesuatu. Oleh karena Allah dia berhasil dalam hidupnya, termasuk dia ketika dia menghadapi musuh-musuhnya. Sebab itu dia bersyukur kepada Allah dengan segenap hatinya.
Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, merenungkan Mazmur Daud ini mengajari kita beberapa hal. Pertama, bahwa Allah hadir dalam kehidupan kita. Meski Allah tidak kasat mata, kita tidak bisa melihat, menyentuh, meraba. Kita tidak bisa berhadap-hadapan dengan Allah seperti kita berhadap-hadapan saat ini. Tetapi kasih dan kesetiaan Allah adalah nyata. Sekali lagi, meski Allah tidak bisa kita lihat secara kasat mata, tetapi kasih dan kesetiaannya adalah nyata. Sebab itu sebagai orang percaya, kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Allah dan selalu bersyukur kepadanya dengan segenap hati. Kata segenap hati perlu kita garis bawahi. Segenap hati, bukan setengah hati. Itu berarti bahwa kalau kita percaya kepada Allah, bersyukur kepada Allah, harus dengan sepenuh hidup kita, tanpa rasa ragu, tanpa rasa khawatir, tanpa rasa takut. Sepenuh hati kita, bukan setengah. Setengah apa Tuhan, setengah apa dosa. Setengah taat beragama, taat beriman, setengah tetap dalam kehidupan yang lama yang melakukan hal-hal yang jahat. Bukan yang demikian, tetapi sepenuh hati, sepenuh hidup kita percaya, kita bersyukur kepada Allah. Kita percaya, kita bersyukur kepada Allah. Kita ungkapkan dalam doa, nyanyian, dan tindakan. Syukur dan iman kita kepada Allah, sekali lagi saudara-saudara, kita ungkapkan dalam doa-doa kita, dalam nyanyian-nyanyian kita, dan dalam tindakan-tindakan kita, sepenuh hati. 3 hal ini berjalan bersama, bukan pilihan. Jadi boleh jo berdoa, boleh jo menyanyi, datang jo di gereja berdoa menyanyi secukup. Jadi biar pulang di rumah, orang tetap menyabung, pulang di rumah tetap bakalai, pulang di rumah tetap bahugel, tetap dalam dosa, ndak apa-apa, yang penting dah berdoa dan memuji Tuhan di gereja. Tidak sepenuh hati Bapak Ibu Saudara-saudara. Firman Tuhan bilang, mereka memuji aku dengan mulutnya, tapi hatinya menjauh daripadaku. Tuhan tak suka itu. Kita percaya dan memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah, sekali lagi dalam doa, nyanyian, dan tindakan-tindakan kita. Kita memuliakan Allah. Sebab itu saudara-saudara, dalam doa, nyanyian, dan tindakan-tindakan kita, kita mengakui Tuhan sebagai sumber pertolongan, sumber berkat, sumber hidup kita. Maka kita benar-benar ada dalam ketaatan yang sungguh untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, karena itu kalau orang berdoa, tidak perlu berpikir kata-kata apakah kita mau sambung habis kata ini. Sebab kalau kita berdoa, kita tidak sedang merangkai kata untuk didengar orang. Kita berdoa, kita sedang mengungkapkan isi hati kita, pujian dan penyembahan kita kepada Allah. Bukan kata-kata kita yang membuat doa kita sampai pada Tuhan, tetapi iman yang sungguh-sungguh lahir dari hati. Kalau kita memuji Tuhan, bukan tentang apakah nada-nada kita tepat. Walaupun memang Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau dalam hal memuji Tuhan, apalagi dalam ibadah-ibadah persekutuan seperti ini, menyanyi yang benar, menyanyi yang baik, itu menuntun kita memuji Tuhan. Perlu kantoria dan orang semua perlu menyanyi dengan baik, menyanyi dengan benar. Tetapi dalam pujian-pujian pribadi kita kepada Allah, Allah melihat hati kita. Orang memuji Tuhan sungguh-sungguh lahir dari hati. Sehingga kalau orang cuma menyanyi asal menyanyi, yang penting jodoh buka mulu, atau bahkan ketika suara kita merdu, nada-nada kita tepat, tapi kalau hati kita jauh dari Tuhan, puji-pujian itu tidak sampai pada Tuhan. Kalau yang penting jodoh orang semua nyanyi dapat dengar bagus, kong orang puji karena tompe suara gagah, sekalipun itu sampai di telinga manusia, tapi kalau hati kita tidak menyembah Tuhan, jauh puji-pujian kita dari telinga Allah. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, doa, pujian, nyanyian, tindakan-tindakan kita adalah bentuk percaya kita kepada Allah. Sebab itu perlu kita lakukan dengan sepenuh hati. Tindakan-tindakan kita adalah puji-pujian. Ya, kalau orang berdoa, orang menyanyi memuji Tuhan, tapi kalau orang hidup dalam dosa, kita pun tidak memuji Allah. Kita mempermalukan Tuhan dalam tindakan-tindakan hidup. Di ibadah PA muncul diskusi seperti ini. Kalau orang mesti memuji Allah, menyanyi lagu-lagu rohani, bolehnya enggak orang menyanyi lagu-lagu yang bukan rohani?
Kalau orang di Maumbi dia bilang lagu rohana. Boleh nyanda berdosa nyanda menyanyi lagu-lagu rohana. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, setiap lagu adalah karya seni dan itu anugerah Allah. Kemampuan mencipta lagu, kemampuan bermusik, kemampuan bernyanyi, itu karunia Allah, itu karunia roh. Sehingga kalau orang boleh menyanyi, orang boleh mencipta lagu, itu anugerah yang diberi Tuhan. Tidak berdosa ketika kita menyanyikannya. Yang menjadi berdosa adalah ketika justru karena hal itu hati kita jauh dari Tuhan. Justru karena hal itu hati kita jauh dari Tuhan. Kalau kita menyanyikan lagu-lagu pop, kita menyanyikan lagu-lagu yang bukan lagu rohani, itu hanya sekedar hiburan atau ungkapan cinta kasih kita pada pasangan yang benar, bukan hugel, bukan selingkuh. Maka itu akan membawa hati kita justru tertuju pada Tuhan, sebab kita melihat bahwa itu karunia roh, karunia yang diberikan oleh Allah. Tapi kalau orang menyanyi pigi jodeng dia, kongso segenap hati, lantaran kote so ada tuh dia bilang, mari jodeng kita. Dosa, Tuhan marah. Kalau orang menyanyi lagu mantan terindah, kong anak-anak muda bilang cinta lama bersemi kembali, Tuhan marah. Tuhan marah. So bukan hiburan, so kata-kata dari hati kote karena tuh mantan ada di situ. Dah dengar-dengar, dah menyanyi. Padahal ada istri, ada anak, ada cucu le. Ini tuh lagu bilang tua-tua keladi. So tua makin menjadi. Mempermalukan Tuhan. Kalau orang menyanyi lagu-lagu yang bukan lagu rohani, sekedar hiburan, itu akan membawa sebuah kesenangan bagi kita. Tidak mengapa, asal hati kita tetap melekat pada Allah. Hati kita tetap tertuju pada Tuhan. Apapun karunia roh yang Tuhan beri wujudnya dalam hidup kita, hendaknya membawa hati kita melekat, menyembah, memuji hanya pada Tuhan. Kong bagaimana dang kalau orang menyanyi lagu-lagu rohani, markala kuang rohana. Bapak Ibu saudara-saudara, ini dosa. Sebab ada yang begini tuh. Ada tuh lagu menyanyi, inginkah kau ikut Tuhan pikul salib, marsota miring-miring kong dapat tumpah-tumpah. Ada yang begitu. Sementara baminum kong menyanyi lagu-lagu rohani. Mau sampai pak Tuhan nyanda sampai. Memuji dengan mulut, tidak dengan hati, tidak dengan tindakan. Ada dong cerita, kalau sekala di meja judi kurang banyak. Aku berserah. So kalah, so abis, cari Tuhan. Tuhan mau berkati. Tuhan bilang, aduh dah kasih banyak, marsalah dah gunakan. Tuhan marah. Tuhan marah. Hari Minggu nyanda datang pak Tuhan. Hari Minggu bajudi. Bukan begitu cari berkat. Biar orang banting tulang, susah payah, tuh ayam dah piara gaga-gaga kumbawa menyabung karena dia jago sekali. Nah, kalau tuh sumber berkat, tutu tompe pintu berkat, biar lemalin tuang, nyanda mau dapat. Mar biar sedikit-sedikit, mungkin usaha kita butuh kerja keras, bak keringat, banting tulang. Tapi kalau orang cari Tuhan, Tuhan akan membuka pintu berkat bagi kita. Berkat atas hidup orang benar, sifatnya kekal. Biar dapat banyak, kalau yang cara yang salah, cepat mau habis. Tuhan tidak cuma ambil tuh doi, Tuhan jangan ambil sampai di masa depan. Masa depan anak cucu. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Karena itu sekali lagi, kepercayaan kita kepada Allah, syukur kita kepada Allah, harus dengan segenap hati. Dan itu harus nyata dalam doa, nyanyian, dan tindakan-tindakan kita yang menaati Allah. Itu pertama. Yang kedua, kita merenungkan kisah Daud ini, kita belajar bahwa Allah itu tinggi luhur, tahtanya di sorga, tapi dia dekat dengan umatnya. Dia dekat, dia hadir dalam kehidupan manusia. Dia mengenal kita satu-satu. Tuhan tahu yang datang di rumah gereja ini, yang beribadah di rumah, dan yang ada di tanpa menyabung, Tuhan kenal orang semua. Tuhan tahu satu-satu. Dia kenal. Dia memberkati orang-orang yang hidup jujur, orang yang hidup takut Tuhan.
Meskipun di tengah kekurangan, keterbatasan, pemazmur bilang hina. Bukan orang terpandang, tidak punya jabatan, tapi kalau hidup takut Tuhan, Tuhan kenal dan Dia dekat dengan kita. Dia jauh dari orang-orang yang sombong. Yang sombong itu bukan cuma makam puji dalam sikap tingkah laku, tetapi juga yang sombong itu berarti bahwa dia mengandalkan diri sendiri. Ini mau beribadah karena merasa hebat, merasa pintar, merasa jago. Bahkan dalam tindakan hubungan relasi antar sesama ketika orang merasa lebih dari orang lain. Tuhan jauh. Kalau Tuhan jauh, jauh LDP berkat. Kalau Tuhan jauh, jauh juga pertolongannya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, itu sebabnya kita belajar bahwa kesombongan, tinggi hati, tinggi diri, pengandalan kekuatan sendiri sama artinya dengan kehilangan Allah dalam hidup. Kalau kita mempraktekannya, kita tidak punya Tuhan. Hal ketiga yang kita pelajari dalam perenungan ini adalah bahwa jika kita berada dalam kesesakan atau pergumulan, jangan kecewa, jangan meninggalkan Tuhan. Tetaplah percaya, selalu bersyukur dan tetap taat. Kata Daud dalam tulisan Mazmur ini, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Sebab bahkan ketika kita tidak melihat cara Allah bekerja, ketika kita tidak melihat pintu-pintu berkat Tuhan bukakan, ketika kita tidak tahu kapan Allah mengerjakan yang Dia rancangkan, bahkan dalam diam pun, dalam senyap pun, Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan, cara Tuhan tidak bisa kita terka, tidak bisa kita duga. Karena itu kita harus selalu percaya dan harus selalu bersyukur. Kita tidak tahu kapan Allah mencurahkan berkat dalam hidup kita. Tapi kalau kita tetap percaya, tetap bersyukur dalam doa, dalam nyanyian, dalam ketaatan, berkat Tuhan pasti akan tiba di hidup kita. Daud bilang, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Kita pun dapat mengucapkan pengakuan iman ini. Kalau orang dalam pergumulan dan orang belum lihat di jalan, berdoa apa Tuhan dan percaya Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Iman itu akan mendorong kita untuk tetap taat kepada Allah sambil setia menantikan pertolongannya. Tuhan tidak pernah menyangkal dirinya. Dia mengasihi kita dan Dia setia dalam hidup kita. Karena itu tetaplah kuat dalam iman, tetap sabar di tengah segala kesukaran hidup, dan tetaplah setia dalam ketaatan. Tuhan memberkati kita. Amin.